Semua teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau boleh pada malam hari ini kami berkumpul pada Zoom setiap hari Jumat. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari isi hatimu, biarlah semua bisa berjalan lancar dan semua bisa mendapat berkat pada hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan amin. Nah, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi saya bersyukur sekali kalau hari ini malam ini dikasih kesempatan lagi buat sharing lagi, buat bagi-bagi lagi. Nah, tapi apa yang saya mau sharingin malam hari ini itu sebetulnya saya harus cerita dulu pada saat pas masa-masa awal pandemi. Jadi ceritanya sekitar April atau Mei tahun 2020 itu kan kita semua mendadak semua itu jadi serba online. Jadi ada seminar online, bahkan kita juga jadi terpaksa online juga, sekolah jadi online, terus meeting dengan klien juga, saya jadi online juga. Nah, ini ada satu teman saya yang ngajakin saya untuk ikut secara online juga, namanya Bible Study Fellowship. Jadi Bible Study Fellowship ini satu komunitas yang asalnya dari Amerika. Jadi kurikulumnya seluruh dunia itu sama. Jadi ngajakin mau nggak belajar Alkitab secara online. Jadi kalau di Bandung kan tadinya nggak ada. Nah sekarang mumpung yang di Jakarta bisa sharing lewat Zoom, kamu bisa ikutan. Berapa lama kata saya bilang kalau lama-lama mah kayaknya capek juga ya mungkin. Enggak, cuma 9 bulan, cuma 9 bulan. Udah saya daftar aja, nggak nanya-nanya lagi. Saya pikir 9 bulan itu belajarnya dari Kejadian sampai Wahyu. Nggak tahunya setelah saya baca 9 bulan itu cuma Kejadian doang. Waduh, saya pikir ini kaget banget. Ini 9 bulan belajar Kejadian ngapain aja gitu ya. Kan ada 50 pasal, masa satu minggu satu pasal. Ya ternyata benar teman-teman semua. Jadi kita belajar di BSF itu singkatannya, satu minggu itu satu pasal. Dikasih PR 15 soal, 20 soal, dikasih note, catatan gitu. Kadang-kadang ada kuis juga. Nah, jadi selama 9 bulan itu saya belajar Kejadian, awalnya sih kayak jadi beban gitu, ini kok jadi kayak kuliah gitu, jadi banyak PR. Tapi lama-lama saya mulai menikmati, mulai kalau baca Alkitab itu benar-benar dilihat ayat per ayatnya, kita saling diskusi, kita saling ngobrol sama teman-teman di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Sulawesi juga. Nah, 9 bulan beres. Nah, ini seperti sekolah di Bapak Ibu. Jadi tahun ajaran baru Juni tahun 2021 ini kita mulai masuk belajar Matius. Jadi pada saat belajar Matius sama juga ada PR-nya, ada diskusinya juga, tapi diskusinya diskusi nyantai, bukan kayak mau belajar jadi ahli teologi atau ahli apologet. Jadi menyenangkan buat saya. Itu belajar dari yang tahun lalu Kejadian, tahun ini belajar Matius sama 9 bulan juga. Nah, kira-kira mulai masuk Matius ke-5, 3 minggu lalu, kayaknya saya selama diskusi itu betul-betul enak banget diskusinya, sharingnya enak banget, dan saya pikir, saya mulai mikir nih kalau misalnya nanti suatu saat saya kasih kesempatan untuk bagiin ini di Zoom, kayaknya pas juga nih, ini mantep juga, enak juga, menyenangkan juga kalau dibagiin di Zoom hari Jumat. Dan inilah saatnya saya mau bagiin apa yang saya dapat dari pelajaran Matius yang pasal yang kelima. Nah, tapi sebelum mulai, saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya Pak Apau ini yang paling jagoan di sini. Matius pasal 5 tentang apa, Kak Apau? Khotbah di bukit ya. Wih, mantap. Iya, tentang khotbah di bukit. Jadi malam ini saya mau sharingin apa yang saya dapat tentang khotbah di bukit. Khotbah di bukit kan banyak, pas ada berapa ayat gitu ya. Cuman di hari ini saya mau coba tentang ucapan bahagianya aja. Jadi ucapan bahagia ada berapa coba, Kak? Berapa poin? Tak apalah, Ya, tak loba. apa. Oke, nanti kita cek satu-satu. Jadi kita mau belajar. Nah, kalau 2 atau 3 minggu lalu kan Korinto kayak talk show gitu ya. Tapi saya mau coba sharing hari ini supaya seru juga. Kalau yang sering nonton YouTube-nya Pak Aruna gitu pakai seri-seri. Nah, ini seri satunya gitu ya. Seri satu dari sharing hari ini. Nah, ngomong-ngomong tentang khotbah di bukit. Nah, kita supaya teman-teman bisa ingat semua,
Jadi Tuhan Yesus waktu itu bicara sama pengikutnya di atas bukit. Ada orang Galilea yang ikut Yesus untuk mendengar Tuhan Yesus ngajar. Dan banyak yang dapat kesembuhan juga. Dan pada akhir khotbahnya banyak orang yang takjub. Karena Tuhan Yesus berbicara, membagikan khotbahnya dengan kata-katanya menarik, kata-katanya tegas. Nah di situ Yesus mengungkapkan standar yang dia pegang itu buat kita sebagai orang percaya. Dan kalau kita lihat standarnya Tuhan Yesus itu kayaknya standarnya tinggi banget, dan kayaknya kalau kita pakai usaha sendiri itu nggak akan nyampe. Dan karena kita yakin bahwa kalau pakai usaha sendiri itu nggak akan nyampe, kita harus memandang Yesus, kita perlu Yesus untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Nah, poin khotbah di bukit ini menurut saya adalah salah satu alat untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Yesus. Nah, kalau kita lihat dari ucapan bahagia ini, selalu diawali dengan berbahagialah orang yang gimana, berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang begitu. Nah, kalau kita mau bahas ini, kita harus tahu dulu yang namanya bahagia teh apa. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bang Rudi, kita teh bahagia kalau gimana, Bang Rudi? Bahagia definisikan dapat apa yang diinginkan kayaknya ya. Dapat apa yang diinginkan, dapat duit gitu ya. Dapat senyuman dari istri boleh kok. Dapat senyuman dari istri boleh. Mungkin ada yang bilang proyeknya goal, proyeknya tembus, bisa senang, bisa bahagia. Mungkin orang lain ada yang bilang juga, saya mah bahagia kalau sehat gitu ya. Tapi ada juga yang bilang saya bahagia kalau kuliah saya lancar. Ada yang bilang juga kalau saya bahagia kalau kerjaan saya, karir saya mantap. Tapi ada juga yang bilang saya bahagia kalau pernikahan saya langgeng. Nah, kalau kita lihat dari poin-poin yang tadi, yang dapat uang, proyeknya goal, bisa kesehatan, bisa pekerjaan, bisa sekolah, poin-poin itu nggak ada satu juga yang bisa membawa kebahagiaan yang abadi. Nah, di sini di khotbah di bukit ini Tuhan Yesus mendefinisikan sesuatu yang betul-betul berbeda untuk kata-kata berbahagia ini. Jadi Tuhan Yesus lebih menekankan kepada masalah motivasi hati kita. Jadi khotbah di bukit ini seolah-olah menantang kita untuk mengukur diri kita sendiri dengan standarnya Tuhan. Ya, kita coba lihat poin yang ke-1 tentang ucapan bahagia. Di Matius 5 pasal yang ke-3 itu yang pertama itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, di sini kalau kita baca secara biasa aja, gimana caranya? Miskin tapi kok bahagia? Kan nggak mungkin, namanya orang miskin nggak mungkin bisa bahagia. Tapi kalau kita berbicara dari hal-hal duniawi itu kayaknya nggak mungkin. Kita harus mikir, apa sih yang dimaksud dengan miskin? Ya. Sekarang saya mau tanya lagi nih, kayak sekolahan. Ada siapa aja di sini? Yang kelas 4, adik Hazel Nathanael. Ada di depan komputernya nggak? Ya Om. Nah, kalau kira-kira kalau miskin itu yang kayak gimana? Miskin itu definisinya secara umum mungkin kurang ya. Kurang apa? Ya tergantung, kalau dari secara duniawi ya pasti ya finansial, ya kurang bahagia. Jadi misalnya betul-betul udah nggak punya apa-apa gitu ya? Iya. Jadi kalau apa yang saya dapetin waktu diskusi itu, miskin itu artinya nggak punya apa-apa, udah saking melaratnya. Hidup itu bergantung dari belas kasihan sama orang lain. Kalau orang lain nggak ada yang nolong, udah pasti hidupnya repot banget, sengsara banget. Nah, Tuhan Yesus mau pakai konsep ini untuk poin nomor 1, ucapan bahagia. Tuhan Yesus mau bilang bahwa orang yang miskin di hadapan Allah, miskin dalam arti kita betul-betul harus bergantung sama pertolongan Tuhan, nah itulah orang-orang yang berbahagia. Kadang-kadang kita harus mau mengakui bahwa kita betul-betul nggak berdaya, kita nggak punya apa-apa di hadapan Tuhan, kita betul-betul miskin, kita betul-betul melarat dalam hal rohani.
Nah, itu yang anggap Tuhan berbahagia, karena kita akan selalu mencari kebenaran Tuhan. Nah, sebagai contohnya, kalau orang yang miskin di hadapan Allah, tapi mereka yang punya kerajaan surga itu, kita harus ingat cerita tentang perumpamaan pemungut cukai sama orang Farisi di Lukas 18. Jadi kalau orang Farisi mah doanya memperlihatkan kebaikan-kebaikan apa aja yang udah dia lakukan. Saya sudah berbuat begini, saya sudah berbuat begitu, semua yang baik-baik dia doain. Tapi kalau pemungut cukai, kita ingat bahwa dia betul-betul doanya doa yang menyadari bahwa dia itu orang berdosa, dia itu nggak layak di hadapan Tuhan, dan betul-betul memohon pengampunan. Nah, dari dua perbandingan ini, Tuhan Yesus bilang bahwa orang yang akan pulang dengan kondisi yang dibenarkan di hadapan Tuhan itu pemungut cukai. Jadi kita bisa belajar bahwa betul-betul kalau kita betul-betul merendahkan diri di dalam Tuhan, memohon bergantung pada belas kasihan Tuhan, itulah orang yang berbahagia sebagai orang miskin di hadapan Tuhan. Nah, itu poin ke-1, Bapak Ibu. Yang kedua itu di Matius 5 pasal yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saya mau tanya lagi. Ini yang kelas 1B Elbes. Siap. Nah, kalau Dapat ini ya, dapat makan ya. asik. Dosen kuliner. Kalau orang yang duka cita itu orang yang lagi dalam kondisi gimana atau gimana situasinya? Orang yang berduka cita itu adalah orang yang tidak seia sekata dengan Tuhan. Itu kalau kata sisi rohani, kalau ini sisi duniawinya kayak orang duka cita itu orang yang gimana? Yang bersedih itu? Yang lagi kehilangan. Lagi kehilangan apa? Everything, apapun bisa sih. Kehilangan sesuatu yang melekat kepada diri dia. Gitu. Ya, orang lebih sering biasanya kehilangan saudara, kehilangan keluarga, ditinggalkan meninggal gitu ya. Itu yang paling umum. Dan kadang-kadang bisa juga bersedih atau berduka cita karena misalnya pekerjaannya nggak bagus, jadi diturunin jabatannya mungkin, atau juga sekolahnya dapat nilainya jelek, bisa aja kita lagi berduka cita atau bersedih. Nah, Bapak Ibu, secara alami kita pasti nggak mau yang namanya berduka cita. Kadang-kadang orang juga suka ngomong, kamu pergi dulu lah, nonton dulu, pergi dulu ke mall supaya nanti udah pulang dari Jakarta, main dari Bali, sedihnya udah hilang. Jadi bisa kerja lagi, bisa aktivitas lagi. Orang kita secara naturalnya itu pengennya gembira terus, pengennya senang-senang terus. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang, berbahagia orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya berduka cita di sini? Kalau tadi kata-kata yang duniawi, kehilangan dan lain-lain sebagainya, kesedihan. Nah, di poin ini bukan itu yang dimasukkan oleh Tuhan Yesus. Jadi duka cita atau kesedihan dari poin yang kedua ini maksudnya adalah duka cita secara spiritual. Artinya ini betul-betul lebih mendasar, Bapak Ibu. Jadi kita harus bersedih kalau kita belum bertobat. Kita bersedih kalau kita masih banyak bikin dosa. Kita harus bersedih atau kita harus berduka cita kalau kita masih bikin banyak kejahatan. Kita harus berduka cita betul-betul kehilangan kebenaran. Jadi orang-orang yang berduka cita model-model begini itu ini yang akan dihibur oleh Tuhan. Jadi berapa kali nih kita dalam hidup ini sering berduka cita karena kita hatinya hancur. Kita nangisin dosa-dosa kita berlutut mohon ampun, itu berapa kali kita berduka cita karena hal-hal itu. Karena tanpa hal-hal yang seperti itu kita nggak akan bisa masuk surga. Itu bukan tiketnya ke surga. Jadi kalau buat kita di sini sudah seharusnya bahwa kalau kita betul-betul nangis akan dosa-dosa kita betul-betul tunduk di hadapan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, itu baru tiket yang ke surga yang betul. Karena Tuhan Yesus akan melihat hati kita akan dipakai untuk membangun kerajaan surga. Jadi kalau kira-kira ada ucapan kayak gini, kalau arsitek kayak saya itu selalu pakai bahan-bahan yang paling keren, yang paling bagus untuk bikin bangunan supaya bangunannya jadi hebat, jadi bagus. Tapi justru Tuhan itu pakai manusia-manusia yang hancur hatinya, yang berduka jiwa-jiwanya, karena hati yang hancur itu akan bisa jadi batu yang bikin
kerajaan surga itu semakin diberkati. Nah, itu yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga itu dari Matius 5 ayat yang ke-5. Bunyinya, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kalau kita pikirin orang yang lemah lembut itu yang kayak gimana? Saya nanya siapa lagi ya? Sebentar. Saya nanya ini, udah lama nggak lihat Budi atau Dena. Orang yang lemah lembut itu yang kayak gimana? Orang yang lemah lembut adalah yang mempunyai hati yang sabar. Orang yang sabar, terus Ramah. orangnya ramah gitu, enak diajak ngobrol gitu ya. Iya. Ada lagi? Ya kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih gitu ya. Thank you Budi, Dena. Jadi kadang-kadang ya ada orang yang kelihatannya ramah, orang kelihatannya enak diajak ngobrol, tapi kadang-kadang kalau kita lihat juga orang yang lemah lembut itu selalu di pikiran kita mungkin juga ada yang kayaknya ini mah kurang gesit orangnya lelet gitu, orangnya ngapa-ngapain lambat gitu ya. Tapi pemahaman ini nggak bisa kita pakai di poin yang nomor 3 ini. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Ya, jadi Tuhan Yesus itu nggak pengen kita sebagai umatnya itu jadi orang yang nggak tegas, orangnya lelet, nggak punya semangat, nggak punya kepengen untuk meraih sesuatu. Ya itu Tuhan nggak pengen seperti itu. Kita tahu dengan yakin bahwa Tuhan tuh mau punya kita itu punya sikap yang tegas, kita punya semangat untuk bekerja, kita untuk punya spirit untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk supaya kita lebih punya bayangan orang yang lemah lembut dari sisi rohani itu kayak gimana, kita harus belajar dari Musa. Jadi Musa itu kan pemimpin besar bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Jadi Musa itu sebagai seorang pemimpin. Musa itu bukan orang yang kelemar-kelemar gitu, orang yang loyo-loyo gitu ya, untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir itu nggak bisa orang yang kayak gitu. Orang yang mudah goyah, yang gampang menyerah itu nggak bisa. Apalagi ngadepin orang Israel yang kekeh sulekeh gitu ya, bersungut-sungut, tegar tengkuk, susah diatur gitu ya. Nggak bisa. Musa bukan tipe orang yang begitu. Musa itu memiliki semangat, memiliki energi yang banyak, punya kekuatan untuk menghadapi semua tantangan yang ada di depannya. Nah, kita ingat juga waktu Musa itu belajar mengendalikan diri ketika menghadapi pemberontakan dari umat Israel. Mereka itu mempertanyakan dan ragu-ragu apa istimewanya Musa di hadapan orang lain. Jadi orang Israel bersungut-sungut, ini kapan nyampenya, muter-muter terus itu nggak jelas selama berpuluh-puluh tahun. Nah, kalau kita dihadapkan sama posisi Musa, diomelin orang itu, dimarah-marahin, ada menaguhkan kemampuan kita, mungkin buat saya sih kalau ada orang yang ngeremehin gitu awalnya bisa sabar, tapi kalau lama-lama kayaknya jengkel juga gitu ya. Kalau perlu diajak berantem gitu, adu mulut gitu, hayu-hayu aja gitu. Tapi kan bukan seperti itu yang Tuhan pengenin. Jadi kita harus bisa bereaksi, bisa marah di saat yang tepat, bisa punya kesabaran, punya kemampuan untuk mengendalikan diri, punya kemampuan untuk menjaga perasaan, bahwa ini tuh kalau kitanya ikut kepancing emosi, urusannya nggak akan beres. Jadi Bapak Ibu, orang yang lemah lembut itu orang yang punya kerendahan hati, nggak jatuh sikap menjadi sombong, dan betul-betul kita bisa menyadari kekurangan kita tunduk sama Tuhan Yesus, pasti orang itu akan melihat bahwa kita orang yang lemah lembut. Nah, yang keempat itu bunyinya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka itu akan dipuaskan. Nah, kalau secara duniawi, orang yang lapar, orang yang haus itu biasanya kalau habis capek, seharian kerja, belum makan, lapar banget, haus banget, habis olahraga, kecapean,
kayaknya makanan atau minum apapun yang disediain pasti dimakan dan rasanya tuh pasti enak. Jadi apapun yang dikasih itu pasti rasanya oke banget kalau lagi lapar sama haus. Nah, kita udah belajar dari 3 poin yang tadi bahwa khotbah Yesus ini bukan semata-mata cuman urusan jasmani aja, tapi lebih ke urusan rohani. Jadi orang yang lapar dan haus secara rohani itu merupakan ciri-ciri orang dengan kehidupan spiritual yang sehat. Justru kalau kita lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, itu yang benar. Jadi kalau kita nggak merasa lapar atau haus, ya kita biasa aja, cuek-cuek aja gitu, nggak ngerasa apa-apa, justru itu yang salah. Justru kita harus koreksi diri kita, kenapa kita kayak begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya lapar dan haus untuk urusan duniawi, itu mah nggak akan ada habis-habisnya. Seperti kayaknya ngumpulin materi terus-terusan, ngumpulin kekuasaan, mencapai kedudukan yang tinggi, maunya hiburan terus. Justru kita di poin nomor 4 ini diingetin bahwa bukan hal-hal seperti itu yang seharusnya kita lapar akan haus. Dan kalau kita bisa lapar dan haus akan kebenaran, justru di situ kita akan dipuaskan. Kita secara bertahap bisa bertumbuh kepada kehidupan yang semakin berkenan sama Tuhan. Dan akhirnya setiap kita orang Kristen yang sungguh-sungguh itu, yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan pasti akan lebih bersukacita. Nah itu Bapak Ibu poin nomor 4. Poin nomor 5-nya nanti bersambung kapan-kapan kalau saya ada kesempatan 5-8 kita sambung. Ya, mari kita berdoa.